Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Frenzesli, NIM 2111022005. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bank syariah. Yang pertama, kita akan membahas pengertian bank syariah. Apa sih itu bank syariah? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, perbedaannya terletak pada prinsip bank. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandasan hukum formil negara. Sedangkan pada bank syariah, prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI. Yang kedua, berdasarkan tujuan bank. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, perbedaan berikutnya terletak pada sistem operasional yang digunakan. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bank dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Selanjutnya yaitu perbedaannya terletak pada pengawasan kegiatan bank. Untuk bank konvensional, aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk bank syariah, pengawasannya terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawasan Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Perbedaan yang kelima terletak pada hubungan antara nasabah dan bank. Pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank adalah debitur dan kreditur. Pada bank syariah, terdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, yakni penjual beli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Yang keenam, perbedaannya terletak pada pengelola dana bank. Pada bank konvensional, pengelolaan dana yang dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Namun pada bank syariah, pengelolaan dana didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam. Selanjutnya yaitu kita akan membahas produk-produk bank syariah. Produk yang pertama yaitu ada tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan produk simpanan yang harus melewati beberapa ketentuan untuk dapat melakukan penarikan. Yang kedua yaitu ada produk deposito syariah. Deposito syariah adalah deposito yang merupakan simpanan berjangka. Deposito syariah dikelola oleh pihak bank menggunakan akad mudharabah. Yang ketiga yaitu ada giro syariah. Giro syariah merupakan produk simpanan dan dimiliki perbankan syariah. Produk syariah ini cukup unik karena dana yang Anda simpan dapat ditarik melalui ATM, cek, atau bilet giro. Yang keempat yaitu ada gadai syariah. Gadai syariah merupakan produk pinjaman tunai yang menggunakan akad atau ijarah. Anda sebagai nasabah diwajibkan untuk menyerahkan barang atau jaminan sebagai syarat akad. Yang terakhir yaitu ada pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK, setiap kegiatan dalam pembiayaan syariah harusnya merujuk pada akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan DSN MUI. Selanjutnya itu kita akan membahas jenis-jenis produk penghimpunan dana bank syariah dan mekanismenya. Yang pertama yaitu ada tabungan mudharabah. Mekanismenya, nasabah menyetorkan dana ke rekening tabungan dan bank menggunakan dana tersebut untuk investasi sesuai dengan prinsip mudharabah.
Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada deposito mudharabah. Mekanismenya, nasabah menempatkan dana dalam deposito mudharabah untuk jangka waktu tertentu. Bank menggunakan dana tersebut untuk investasi dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan mudharabah. Dana tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu berakhir tanpa adanya penalti. Yang ketiga yaitu ada tabungan wadiah. Mekanismenya, nasabah menyetorkan dana ke rekening tabungan dan bank bertindak sebagai pemeliharaan atau wadiah atau yang disebut dengan penitipan amanah. Bank tidak menggunakan dana tersebut untuk investasi dan tidak memberikan bagi hasil. Nasabah dapat menarik dana kapan saja. Yang keempat yaitu ada deposito wadiah. Mekanismenya sama seperti tabungan wadiah. Nasabah menempatkan dana dalam deposito wadiah dan bank bertindak sebagai wadiah. Nasabah tidak memperoleh bagi hasil, namun dapat menarik dana setelah jangka waktu tertentu. Yang kelima ada sertifikat mudharabah. Mekanismenya, nasabah membeli sertifikat mudharabah sebagai bukti kepemilikan dalam investasi proyek atau portofolio yang dijalankan oleh bank. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan mudharabah. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Yang pertama yaitu ada pembiayaan mudharabah. Mekanismenya, bank menyediakan dana untuk proyek atau usaha tertentu dan berperan sebagai pemilik modal. Sedangkan pihak yang mengelola proyek atau usaha berperan sebagai pengelola modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua yaitu ada pembiayaan musyarakah. Mekanismenya, bank dan nasabah berpartisipasi dalam pembiayaan suatu proyek atau usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah atau proporsi kepemilikan masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan ijarah atau leasing. Mekanismenya, bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dan menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan, dan pada akhir masa sewa, aset dapat dibeli oleh nasabah atau dikembalikan ke bank. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan Qaradul Hasan. Mekanismenya, pembiayaan ini bersifat pinjam tanpa bunga yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau kepentingan yang bersifat sosial. Nasabah diharap mengembalikan pinjaman tanpa tambahan bunga. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan wakalah. Mekanismenya, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola investasinya atau proyek tertentu. Bank bertindak sebagai wakil dan mendapatkan komisi atau fee sebagai imbalan atas jasa. Yang terakhir ada pembiayaan kafalah. Mekanismenya, bank memberikan jaminan atau pinjaman atas kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Pembiayaan ini tidak melibatkan pemindahan dana langsung, tetapi lebih pada penjaminan. Sekian penjelasan materi tentang bank syariah dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.